baru buka di Singapura. Rating itu cuma 3,7. Hai everyone, hari kedua kita budget trip di Singapura. Beda banget keluar-keluar dari hotel Arab Street di pagi dan di malam hari. Gak ada hingar-bingar sama sekali di pagi hari. Nah sekarang gue lagi mau menuju ke salah satu tempat favorit gue kalau buat sarapan. Which is itu adalah YY Cafe Dian. Nah di YY Cafe Dian ini tuh bisa jalan kalau dari Arab Street. Sekitar kurang lebihnya 11 menit. Jadi kita langsung aja jalan. Let's go! Baru jalan beberapa menit udah keringetan gue. Mantap Singapura panasnya. Ya, tutup guys, tutup. Karena hari itu lagi Waisak di sini dan di Indonesia juga sih. Tutup. Tadi lihat di Maps tuh ada kayak Yakun Kayatos gitulah, mirip-mirip juga. Di Jakarta sebenarnya juga ada. Tapi gue mau nyoba nih kalau di sini enak apa enggak dan buka apa enggak pastinya. Karena ini daerahnya Bugis, jadi beberapa resto tuh udah mulai buka sih dari pagi. Udah kenyang, sarapan di Yakun Kayatos, dapat satu teh anget gitu, teh tarik gitu, sama kayatos dan telurnya mantep banget. Harga itu sekitar 6,3 SGD. Jadi hari ini pengeluaran pertama adalah sarapan di 6,3 SGD. Lokasinya ada di Bugis Junction. Nih guys, wilayahnya tuh di deket Bugis gitu, jadi kalau lu semua mau nyari oleh-oleh itu biasanya di salah satu di Bugis. Jadi tinggal nyebrang, dalam tuh banyak banget oleh-oleh buat lo bawa lah ke Indonesia, kayak kaos, kayak snack-snack dan lain-lain banyak di situ. Kalau si Yakun Kayatosnya tadi itu sendiri ada di seberangnya, itu di Bugis Junction, deket stasiun MRT-nya lah. Jadi tinggal turun ke bawah, udah nyampe di Yakun Kayatos. Itu juga banyak makanan-makanan yang snack-snack kayak Old Chunky, terus habis itu ada Tori-Toriki juga ada. Jadi ya kayak semacam food court, bukan food court sih, banyak restoran-restoran gitulah di bawah, salah satunya Yakun Kayatos tadi. Oke, sekarang gue langsung lanjut lagi perjalanan, mau ngambil kartu EZ-Link yang ketinggalan buat bisa naik transport di sini. Balik lagi. Menurut gue salah satu yang membedakan hotel budget ataupun kapsul hotel dengan hotel-hotel lain adalah selain biaya, selain fasilitas adalah jarak. Jadi jarak ke MRT-nya itu biasanya jauh-jauh. Sebenarnya nggak sejauh itu sih, kayak dari Met a Space Spot ke Bugis itu cuma 500 meter jalannya. Tapi kalau untuk bus stop, terutama di Singapura itu kan banyak banget bus stopnya, itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi ya pilihannya di kalian, kalau mau yang hotelnya agak mahal, biasanya lebih dekat dengan transportasi, terutama MRT-nya. Sampai hotel gue langsung ganti baju, karena panas banget, baju gue udah langsung basah semua. Sekarang ini bener-bener terik banget, gue lagi mencari kira-kira kemana yang enaknya, yang panas-panas gini, tapi ya tetap gratis. Kita cabut, let's go! Jadi di Haji Land ini banyak tempat-tempat instagramable gitu guys, ada toko-toko juga, ada tempat-tempat buat foto-foto, kayak studio-studio gitu, resto-resto snack gitu juga ada sih. Sampai di ujung itu ada sebenarnya kayak restoran-restoran yang buat ngebir kalau malam. Jadi semua tuh ada di sini, coffee shop tuh. Tuh, semua banyak di sini. Baru keluar udah keringetan lagi guys. Baru mau nyampe di stasiun MRT-nya Bugis. Sekarang gue mau nyari-nyari dulu tempat yang adem sama buat minum-minuman yang seger. Dari Bugis itu ke City Hall aja, ke satu stasiun MRT. Gue ini mau ngopi, salah satu kopi favorit gue waktu ke Jepang, karena enak banget. Dan itu tuh paling deket dari Indonesia ya di Jepang, tapi sekarang dia baru buka di Singapura. Jadi mau nyobain gimana sih rasanya di Singapura. Jujur karena gue penasaran aja, sebenarnya kopinya tuh enak, tapi nggak tahu kenapa pas gue cek di Google rating itu cuma 3,7. Ice Americano-nya belum batal. Menurut gue rasanya mirip sih sama yang di Jepang, nggak yang strong gitu. Karena di Jepang termasuk yang gue suka ya karena itu sebenarnya, karena light dan emang nggak strong banget, jadi nggak bikin sakit perut, nggak bikin lambungnya naik lah kalau gue. Tapi tadi gue baca di reviewnya di Google tuh 3,4. Gue nggak ngerti kenapa dan ternyata pas gue baca-baca rasa rata tuh gara-gara rasanya nggak strong. Jadi
Jadi mungkin beda kali ya. Kalau gue emang lebih doyan itu yang kayak gini-gini, yang nggak terlalu strong. Jadi nggak terlalu bikin sakit lambung. Tapi tetap jos. Jadi kalian kalau mau ke Blue Bottle tuh patokannya cari aja nih Raffles City yang ini nih. Nah ini langsung tuh persis di depannya si Blue Bottle, langsung ada dia. Jadi di sekitaran Stamford Road ini tuh banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungi secara gratis dan bisa jalan kaki. Nah jadi mau gue coba sekarang biar kalian juga bisa nanti tahu kira-kira ada apa aja sih di sekitaran sini yang bisa jalan kaki dan pastinya gratis. Let's go! Yang pertama itu kalian tuh bisa ketemu sama Chimes ini nih. Dia tuh dulunya kalau yang gue baca ya, dia tuh sekolah Katolik gitu untuk perempuan-perempuan. Nah sekarang tuh dia jadi pusat kuliner gitu. Nah sekarang tuh kayak gini-gini guys dalamnya. Udah jadi tempat kuliner lah sekarang. Bener-bener kayak Post Blok sama M Blok. Bangunannya bersejarah, tapi banyak tempat makan di dalamnya. Nah kalau buat foto-foto tuh orang kebanyakan di sini nih. Nah tuh kelihatan kan kayak ada semacam gereja gitu. Kita bisa foto-foto di sini. Jadi ini guys, salah satu bangunan yang lumayan banyak orang-orang sering foto. Kita lanjut lagi ke spot berikutnya, ada apa aja kira-kira di sini. Let's go. Sekarang kita lanjut lagi jalan. Pokoknya kalau di Singapura pokoknya jalan, dan jalan. Kalau nggak naik bus ya naik MRT. Sebenernya gue pengen nyoba naik sepeda deh, tapi belum pernah kesampaian naik sepeda di sini. Let's go, let's go, let's go. Tuh lihat tuh, kalau kalian foto-foto di tempat random kayak gini tuh udah kelihatan estetik banget. Kalian pasti sering dong ngelihat foto-foto yang ini nih. Nah, itu sebenarnya masih bisa jalan dari sini. Tapi mohon maaf ya, sekarang gue nggak kesana dulu karena itu ramai banget di sana. Tapi kalau kalian mau nunggu ya siapin waktu sekitar 2-3 jam lah buat ngantri biar bisa foto di tempat yang kayak tadi. Gue lagi menuju ke satu tempat yang pengen gue tunjukin ke lo karena tempat ini oke banget menurut gue. Tapi seperjalanannya gue menemukan yang bikin amaze, yaitu yang di belakang gue ini nih. Terakhir gue kesini, ini itu adalah lapangan guys. Jadi memang lapangan terbuka dan ternyata ini sekarang lagi disulap buat ulang tahunnya Singapura angka 60, SG60. Dan ini sifatnya temporary. Gila, keren banget. Jadi ini tempat yang mau gue tunjukin, yaitu National Gallery Singapura. Jadi buat lulu semua yang pengen ngabisin waktu, yang pengen adem, yang pengen bisa nikmatin karya seni, bisa masuk ke sini karena gratis. Selain itu juga Instagramable guys. Jadi ada spot-spot fotonya, kalian juga bisa foto ngarah ke Marina Bay Sands. Jadi guys, ini tuh salah satu spot Instagramable-nya yang ada di sini. Nah, kayak kebanyakan museum sebenarnya. Jadi di sini gratis, tapi kalau ada beberapa section yang kebetulan kalau lagi ada exhibition, kalau mau masuk itu harus bayar. Tapi ada juga kok yang gratis. Jadi kalau kalian semua siang-siang bingung, Singapura panas banget, mau kemana, bisa kesini galerinya. Bagus banget, kalian bisa duduk-duduk sambil nikmatin gedung ini, pokoknya keren banget sambil foto-foto. Tempat ini tuh banyak banget turisnya, tapi mereka udah sama-sama paham kalau di sini kan karena galeri ya, itu emang harus quiet, harus ya makanya walaupun itu foto-foto juga pada tentram, ada yang baca buku, duduk-duduk, pokoknya keren. Gue udah kali kedua kesini dan tetap amazed aja sama yang ada di sini. Nah sekarang gue mau nunjukin salah satu tempat yang spot foto pertama kali gue kesini juga amazed banget, yaitu rooftopnya. Karena kalian bisa foto-foto di sini dan kelihatan Marina Bay Sands. Nah, jadi kalian tinggal cari aja Ng Teng Fong Roof Garden galerinya. Sekarang lagi nggak terlalu panas, jadi kalau kalian mau duduk-duduk di luar juga nggak masalah. Kulit kalian nggak akan segosong itu guys. Ada kolam-kolamnya, kelihatan gedung-gedung bangunan sekitar di Singapura. Beneran deh, walaupun ini banyak turis dan lokal, tapi gue merasa di sini tuh tentram banget, nggak hingar-bingar berisik. Orang-orang tuh pada, ya gitulah, mereka semua pada tahu kalau ini memang tempat untuk bersantai, tempat untuk menikmati gedungnya, tempat untuk baca buku, kumpul sama keluarga, main sama anak pun juga ada. Karena tadi di bawah lagi ada museum yang khusus buat anak-anak.
Gue kira awalnya LED guys, ternyata bukan. Emang kayak karya gitulah, kayak ada kotak-kotak terus dia bisa berterbangan untuk membentuk gelombang gitu gara-gara angin. Sekarang tinggal naik sini ke Padang Dek. Kalau kalian mau lihat tempatnya yang emang bener-bener view-nya bagus banget buat foto-foto. Here you go, tempat buat foto-fotonya. Nah, jadi lu semua tuh bisa milih. Di sana bisa foto-foto juga nih. Bisa lihat view sana. Kesana juga view kota Singapurnya kelihatan. Terakhir tuh sini bener-bener lapangan tuh. Kayak yang di bawah situ. Jadi terakhir gua kesini sih ya emang lagi full lapangan ya. Bisa arah sini. Sampai ke sana pun view-nya juga kota. Jadi view mana aja bagus. Tergantung angle muka kalian. Mau yang mana? Bisa kemana-mana nih. To be honest, adem banget guys di sini, jadi mager buat keluar. Sekarang mau jalan lagi biar lebih banyak tempat yang bisa gue kunjungin dan tunjukin ke kalian. Oke. Baru keluar udah mulai gerah lagi. Nah, bukanya dari jam 10 sampai jam 7 malam ya guys ya. Jadi jangan kepagian, jangan kemalaman juga kalau mau kesini. Kalian juga bisa nih foto dari sini, estetik banget. Kalian bisa POV-nya ke gedung situ, kemanapun juga pokoknya POV-nya bakalan estetik banget. Jalanan ini emang jalan-jalan yang emang estetik banget. Pokoknya kalau kalian emang punya waktu, siapin waktu seharian, turun di MRT City Hall, jalan nyusurin di semua. Karena semuanya itu tempatnya bagus-bagus, instagramable, bisa buat foto-foto, bisa buat nyantai, bisa buat cari makan juga. Di seberang sana juga ada, pokoknya banyak tempat-tempat yang bisa kalian kunjungin. Pokoknya siapin waktu seharian, bisa jalan. Nggak usah pindah-pindah naik bus ataupun naik MRT. Di titik ini tuh pertama kalinya Tom Ford Raffles itu datang ke Singapura di tahun 1819. Jadi kalau kalian kesini tinggal cari aja nih, patung ini itu adalah penandanya. Jadi kalau kalian sore-sore kesini atau siang pun nih, masih jam segini aja udah banyak orang yang lari, naik sepeda, udah nikmatin lihat sungai, atau kalian tuh sebenarnya bisa naik kayak kapal gitu di sini. Kalian tinggal nyusurin jalan ini aja. Itu ujung-ujungnya nyampenya ke Merlion. Bener-bener pokoknya dari tadi turun, itu gue semua jalan kaki, nggak ada sama sekali naik kendaraan, baik itu MRT ataupun bus. Kayak yang gue bilang tadi, jadi kalau dengan kalian jalan kaki aja, udah banyak banget yang bisa kalian kunjungin. Salah satu ini. Udah nyampe langsung di Anderson Bridge. Jadi kalau dari Anderson Bridge ini, sebenarnya kalian kalau tinggal turun ke sana, itu udah nyampe di Merlion. Jadi emang bener-bener ini semuanya udah bisa dilaluin dengan sekali jalan aja. Lagi-lagi gue bilang, gratis dan sekali jalan. Tinggal jalan ke sana, Merlion, POV-nya udah langsung ke Marina Bay Sands. Sekarang karena gue lapar banget, gue mau makan. Tapi tadi ada cerita, pas gue lagi di Blue Bottle, ada kakek-kakek gitu tuh tiba-tiba nyamperin. Jadi dia nanya-nanya tentang kamera lah. Turns out dia tuh bilang, oh lu tuh turis di sini gitu. Iya. Terus ya udah tiba-tiba tuh dia ngomong, udah nyobain Maxwell Food Center belum? Terus gue bilang belum. Terus dia nanya, udah pernah ke hawker apa aja? Terus gue bilang, baru beberapa, salah satunya adalah Opasat. Terus dia bilang, cobainlah ada namanya Maxwell Food Center, karena dia bilang it's cheaper than Lau Pasat. Jadi sekarang gue mau nyoba ke sana, kita makan dulu. Oke, let's go. Nyampe guys, turun bus langsung. Yang terkenal Tian-Tian, tapi ternyata tutup guys. Jadi Tian-Tian itu terkenal, tapi tutup guys, karena ini Waisak. Di sampingnya juga ada Hainan Rice gitu, tapi itu ya itu second layer gitu, dan jadi itu yang ngantri. Jadi gue nggak ngambil yang ini, tapi gue beli. Jadi gue beli bowl aja, kayak daging pakai mentai gitu lah. Kita cobain ya. Oh ya, harganya $8. Dan gue juga beli ini tebu segede gini 2,5 SGD. Karena sekarang udah jam 3:30 sore, gue mau nyore lagi di tempat yang sebenarnya orang-orang udah pada tahu sih. Ya emang ini sedikit mainstream. Namanya adalah Marina Barrage. Setelah dari situ kita bakalan lanjut ke Garden by the Bay.
Terus selanjutnya ke Marina Bay Sands. Masih panjang perjalanannya. Dan semua ini pastinya gratis. Jadi jangan kemana-mana, gue langsung menuju ke